Oke, di sini Bapak mau buatkan video penjelasan ya mengenai bagaimana sih cara untuk membuat atau mengaktifkan akun pribadi ya di story jumpernya itu supaya anak-anak punya akun ya. Oke, apa namanya? Jadi ketika anak-anak mau buat akun itu ya, kemarin ini ada kekurangan info Bapak ya, sorry. Kekurangan info menginfokan ke anak-anak seperti itu ya. Jadi salahnya di Bapak sih sebenarnya ya. Nah, karena memang sudah ada beberapa orang tua juga yang mengeluh seperti itu. Nah, eh apa namanya ketika membuat akun itu ya, ini apalagi yang pakai handphone, tapi sama sih, yang pakai laptop juga sama. Cuman di sini kita Bapak jelasinnya yang pakai handphone ya. Oke. Nah, untuk yang pakai handphone ya caranya seperti ini ya. Tapi kalau untuk yang pakai laptop eh jangan diikuti karena beda ya. Jadi kalau pakai handphone itu ya, baik handphone ataupun laptop ya, baiknya itu pakai Google Chrome aplikasinya. Yang di laptop juga, yang di handphone juga. Nah, bedanya nanti di mana? Ada perbedaan. Perbedaannya itu ketika kita buka versi laptop Google Chrome-nya itu, nah itu sudah bisa langsung pakai. Dia tampilannya tampilan komputer. Nah, kalau di handphone ini kita buka ya. Nah, dia kan masih tampilan handphone nih, seperti ini ya, tampilan handphone belum kayak di laptop. Nah, kita perlu mengubah seperti tampilan laptop. Gimana caranya? Klik yang tiga ini, ya, titik tiga. Kemudian di situ ada situs desktop yang ini. Klik atau checklist, ya. Nah, setelah udah diklik pastikan dulu udah, kemudian tekan aja entah di mana di samping sini ya. Nah, kemudian carilah di situ story jumper. Nah, storyjumper.com. Setelah ada langsung eh sampai lengkap ya .com seperti ini. Oke, sorry. .com. Kemudian nanti ditekan langsung pencarian ya. Nah, di sini sudah seperti ini ya bentuknya ya. Karena dia versi desktop, beda ya, versi versi tampilan desktop sama kayak di laptop. Nah, ada baiknya ketika seperti ini anak-anak selalu Bapak ajarin ketika mengerjakan eh, kerjaan TIK di handphone itu, silahkan diaktifkan fitur otomatis rotasi. Nah, seperti ini loh. Kalau misalnya ini Bapak miringkan handphonenya ya. Ini kan masih lurus vertikal. Nah, kalau Bapak miringkan dia jadinya ikut miring juga. Nah, yang itu pasti anak-anak sudah tahu atau orang tua juga pasti tahu ya. Nah, di sini ada sign up namanya ya, sign up. Kita klik sign up. Oke. Nah, setelah sign up, kita buat di sini sign in with Google. Ya, sign in with Google. Oke, sign in with Google, kita klik. Nah, ya ini yang di laptop juga sama ya. Kalau kalau dalam cara mendaftarnya itu baik yang di handphone maupun di laptop sama, ya. Cuman tadi perbedaannya itu eh yang dipakai handphone tadi harus aktifkan dari sini ada titik tiga ini untuk membuat situs desktop. Kalau yang udah pakai laptop atau komputer nggak perlu karena kan memang udah situs desktop seperti itu ya. Nah, kemudian kita pilihlah email yang mana yang mau kita pakai untuk mendaftar. Nah, ini email baru Bapak nih. Oke, yang di bawah ya. Itu Bapak buat. Nah, setelah itu nanti nah, ini dia di sini ya yang paling banyak anak-anak bertanya ya dan juga orang tua ya. Jadi kemarin Bapak yang salah memang. Di sini tipsnya Bapak nggak kasih tahu. Ya, oke lah, itu kesalahan di Bapak lah itu ya. Nah, ini harus kita pilih bulan, tahun dan bulan, hari dan tahun dari kelahiran kita. Tapi sebenarnya ini nggak penting. Tapi harus diisi. Tapi kenapa Bapak bilang nggak penting? Ini jangan dibuat tanggal lahir anak-anak. Ya, karena ketika tanggal lahir anak-anak nanti yang dibuat di situ anak-anak dianggap sebagai murid. Nah, kalau murid dia harus masuk ke kelas yang dibuat oleh guru. Nah, di Story Jumper ini Bapak sebenarnya bisa buat kelas-kelas yang bisa mengundang anak-anak ke dalamnya. Nah, itu kayak apa ya? Kayak anak-anak itu kayak harus masuk ke kelas Bapak lagi gitu. Jadi beda
kayak classroom. Classroom itu kan bisa dibuat kelas-kelas dan kalian bisa masuk ke dalam. Nah, di Story Jumper ini juga bisa kayak classroom. Bapak buat di situ kelas, anak-anak bisa masuk ke situ jadi murid Bapak. Nah, tapi itu fitur berbayar dan mahal. Nah, jadi untuk mengatasi itu ya, anak-anak itu harus pilih ulang tahun kalian di sini ya, tapi ulang tahun tahun kelahiran di sini, tapi yang tidak sesuai dengan tahun kelahiran kalian. Anggap istilahnya seperti ini, anggap aja umur kalian itu di atas 20 tahun supaya kalian itu dianggap sebagai guru. Seperti itu ya. Jadi setiap anak itu harus membuat pakai akun guru. Nah, jadi kalian itu sebagai guru di punya kalian. Seperti itu loh. Jangan sebagai murid. Kalau kalian sebagai murid harus masuk ke kelas Bapak sendiri, ke kelas saya. Nah, jadi di sini pilih aja asal aja. Bapak nggak mementingkan tanggal lahir kalian, tanggal berapa di sini. Yang mau Bapak lihat itu karya kalian di dalamnya, hasil kalian di dalamnya, keterampilan kalian di dalam. Kalau tanggal lahirin nggak penting, ya. Nah, jadi masukkan aja asal-asal tapi harus di atas 20 tahun. Nah, misalnya nih, anggap aja monnya itu entah bulan Februari ya, kemudian D-nya itu entah tanggal berapa lah, suka hati. Nah, tahunnya ini ya, kita buat aja semuanya kompak ya. Semua siswa kompak membuat akunnya itu tahun lahirnya itu 1990. Nah, ini aja. Yang ini. Ini ya. Oke. Nah, setelah itu checklist di sini. I am a teacher and I want to use Story Jumper with my student in class. Ya, oke kan aja. Nggak apa-apa, nggak masalah itu ya. Checklist ya. Kemudian di bawah buatkan namanya sign up. Ini ya, sign up ya, coba. Nah, kemudian you need to enter the school zip code and school name. Oke, kita okekan aja lah dulu ya. Nah, coba kita buat kode pos. Kode pos asal-asal aja, nggak penting ini. Kode pos itu misalnya 22281 misalnya kayak gini ya. Kemudian school name-nya itu buat aja Saint John. John, udah selesai. Nggak usah gimana-gimana, Saint John udah. Kemudian pilih sign up ini ya. Oke, kita pilih sign up. Nah, nanti dia akan masuk. Nah, setelah itu akan ada tampilan seperti ini. To help you get started, ya, we provide free lesson plans such as all about me and narrative story writing, informational writing, reflectional journal, group and class books. Nah, itu next aja. Ya, next. Ya, pilih next. Nah, kemudian create my first book. Nah, di sini dia nih. Ini udah langsung ya. Create my first book. Langsung diarahkan kalian untuk membuat buku baru. Ya. Nah, langsung deh di sini ya. Oke. Watch this 5 minutes tutorial. Nah, di sini kan ada 5 minutes tutorialnya ini ya. Ini nggak usah dilihat ya. Nah, setelah itu di sini ya sudah ada tampilan anak-anak mau membuat story-nya. Jadi bebas ya. Kayak misalnya untuk membuat langsung dari sini boleh ini ya. Kalau misalnya anak-anak mau buat langsung dari sini, ini dihapus aja ya, hapus. Nah, ini udah siap untuk diisi ya, siap untuk diisi. Oke, siap untuk diisi. Dan bagaimana cara untuk mengerjakannya sama seperti yang sudah kita contohkan kemarin, ada videonya, tiru aja lah itu. Setelah selesai nanti hasilnya, kemudian pilih save ya, ikutin ya, pilih save. Kemudian nanti setelah di save, kemudian akan ada tampilan share. Nah, nanti setelah di share ya, di situ ada misalnya ya, ini misalnya aja ya, ini Bapak buatkan contoh satu aja seperti ini. Nah, kalau misalnya ini kita anggap selesai lah ini ya, kita anggap selesai. Nah, ini bisa di save langsung ini ya, di save akan seperti ini nanti hasilnya ya. Kemudian ini skip aja lah, skip. Oke.
Nah, are you using Google Classroom? Ini bilang apa? Kita pilih aja no. Biar nggak ribet. Ntar harus di link lagi, di satu-satuin, susah. Jadi ini kita buat aja no, ya. Oke. Di sini kalau disuruh create class jangan ya. Kita coba pilih di samping sini, ya. Kita coba dulu ya. Coba ya. Atau kita coba pilih create class. Coba ya, create class. Oke. Nah, setelah itu ya, setelah itu sebentar ya. Biar agak Bapak buat dulu. Kelasnya itu misalnya coba kita buat dulu ya di sini. Terus langsung oke kan aja. Yang di bawah ini ya. Oke kan di bawah itu ya. Ini bisa di iniin dulu ya. Oke, story jumper. Mana tadi? Nah, setelah diokekan tadi akan ada tampilan seperti ini ya. Oke, setelah diokekan tadi ada tampilan seperti ini. Kita disuruh buat kelas seperti itu ya. Nah, tinggalkan aja kelasnya ini ya, nggak usah diurusin lagi ya. Jadi langsung diklik ini story jumper ya. Nah, kita balik ke akun awal. No ya, pilih no. No. Nah, oke. Setelah itu eh di sini nanti akan ada kelas seperti ini. Ini nggak usah kita urusin, biarin aja di situ ya. Jadi kita itu fokusnya di membuat bukunya, ya, membuat bukunya. Jadi di sini sudah anak-anak itu sudah punya akun baru, ya. Jadi baik yang di laptop maupun di handphone, caranya seperti itu. Kalau diminta tanggal ulang tahun tadi, buatlah yang asal-asal tanggalnya, nggak penting itu, ya. Dan tahunnya semuanya kita kompak buat 1990. Nah, kalau diminta kayak tadi postal code, masukkan aja di situ kode pos yang asal, misalnya 22281 ya, atau 33381, asal aja. Kemudian di bawahnya tadi ada sekolah, buat aja di situ Saint John. Nah, kalau disuruh tadi baru di checklist ya. Anda seorang guru gitu tadi kan ada ya, itu di checklist juga ya. Tadi sudah jelas semuanya, bisa diulang kembali kan, ini video ya. Nah, di sini ada kelas ya, my class, import Google Classroom, add class, archive class. Ini coba kita klik archive class aja. Coba ya, kita pilih archive class. Apa yang terjadi kalau kita pilih archive class? Ya, ini coba kita pilih archive. Atau apa sih, arsip ya? Arsip ya membacanya, yang ini ya, yang benar ya. Bapak kurang pintar deh bahasa Inggris. Kita pilih arsip supaya nggak ada lagi kelas di situ. Nah, biar nggak mengganggu ya. Nah, di sini kita fokus ke ini kita, ke pekerjaan kita. Nah, pekerjaan yang mana di sini nih? Ada my book ya. Di my book ini daftar buku yang pernah kita buat, kemudian create book untuk membuat buku baru. Nah, ketika kita mau create book ya, ini kita ulang ya yang tadi ya. Yang mana tadi? Yang ini tadi ya. Nah, atau ini kita hapus aja. Kita hapus ya, ini bisa kita balikin dengan pakai ini, atau kita langsung tekan aja menu home-nya ini ya. Story jumper-nya ini ya, yang ini. Kita akan kembali ke menu awal. Nah, di sini ini bisa kita hapus yang ini ya. Itu sebenarnya bisa kita hapus. Coba ya, kita lihat kita edit dulu privacy levelnya, kita buat ke public di sini ya, public. Oke, kemudian save.
Coba kita lihat dulu ya. Oh, ini untuk membagikan tadi. Oh, berarti ini apa namanya, kita balik aja, kita balik. Oke, ada apa tadi di sini? Nah, kita create book ya. Kita ke create book ya. Nah, kemudian di sini pilihlah yang sesuai dengan apa yang Bapak suruh ya. Oke, apa yang Bapak suruh. Misalnya kalau ada proyeknya dari sini ya pilih yang ini. Kalau proyeknya dari ABC ya pilih dari sini. Kalau proyeknya itu dari nol ya, kalau proyeknya dari nol sama sekali nol, nggak ada template-templatenya, ya berarti pilih yang blank. Seperti itu ya. Nah, kalau udah dikerjakan nanti cara untuk membagikannya itu silahkan diikuti video sebelumnya, sama persis. Kalau udah selesai hasil karyanya, bagaimana cara membagikannya, persis seperti itu ya. Oke, jadi ini hanya sekedar untuk bagaimana cara membuat akun yang baru ya. Oke, jadi sampai di sini dulu untuk anak-anak semuanya. Jadi jangan lupa nanti setiap anak-anak selesai mengerjakan tugasnya itu buat publik, jangan cuma kalian nanti yang bisa lihat gitu ya. Misalnya tadi ya, misalnya ini Bapak buat create book ya, create book. Nah, Bapak misalnya tergantung ya. Kalau tadi Bapak bilang kalau yang ini tugasnya tergantung tugas kalian kan sudah ada ya. Ada yang tugasnya ini, ada yang tugasnya ini, ada yang tugasnya dari sini. Itu kalian lah yang menentukan kesesuaiannya seperti itu kan. Nah, kemudian setelah selesai, nah misalkan yang ini tadi ya, misalkan tugas yang ini nih ya. Oke, kita tunggu dulu dia loading di bawah, loading editor ya. Ini kita pilih aja X ya. Ingat ini pakai handphone ya Bapak buatnya. Nah, setelah anak-anak selesai mengerjakan ini, anggap aja sudah selesai, kita buat aja di sini satu ya, nama misalnya just nama Bapak sendiri ya. Kemudian kita anggap aja selesai, kita geser. Kita gesernya pakai yang di sini. Ini kita sentuh ya, yang di sebelah sini gitu ya, biar bisa naik-naikin ke atas ke bawah seperti itu ya. Nah, kemudian kita pilih save and exit ya, save and exit. Nah, setelah itu di sini jangan lupa untuk di share yang ini. Coba di share ya. Kita klik share dulu. Nah, jadi ini jangan lupa. Jadi ini jangan lupa ya. Yang ini harus di make it public dulu. Setelah di make it public ya. Nah, setelah di make it public ada congratulations seperti ini. Nah, kemudian di copy share link. Ketika anak-anak copy ini, ketika anak-anak tekan ini ya. Nah, itu dia sudah tercopy. Nah, ini dia nih. Nah, ini sudah siap untuk di copy ke Google Classroom untuk dikumpulkan ke Bapak, ke saya, seperti itu ya. Oke, jadi seperti itu caranya ya. Nah, kalau untuk materinya gimana cara ngeletakin ini itu di video sebelumnya di masing-masing kelas. Ini Bapak buat video ini untuk semua kelas yang sudah belajar Story Jumper ya. Jadi untuk semua kelas yang sudah belajar Story Jumper. Oke, kalau untuk materinya dilihat aja video yang Bapak bagikan di kelasnya masing-masing. Caranya masih tetap seperti itu. Ya, pengerjaannya, tugasnya. Nah, ini video ini hanya untuk menjelaskan bagaimana cara untuk membuat akun baru. Seperti itu. Ya. Oke. Bapak kira demikian penjelasan dari Bapak. Kalau misalnya pun ada yang masih belum bisa, nanti tolong dikabari supaya kita bisa sama-sama mengerjakan gimana solusinya seperti itu ya. Oke, selamat mengerjakan.